Saudara Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengambil sumpah dan janji ratusan pegawai negeri sipil atau PNS Kota Surabaya. Dalam pengambilan sumpah ini, Risma mengingatkan PNS untuk tidak melakukan pelanggaran dalam lingkup pekerjaan ataupun dalam keseharian. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memimpin pengambilan sumpah 560 PNS Kota Surabaya. Sumpah untuk tidak melanggar aturan-aturan yang mengikat sebagai aparatur negara yang juga mendapat gaji dari negara. Risma mencontohkan bentuk pelanggaran yang sering dilakukan PNS adalah penyalahgunaan wewenang hingga praktik poligami. Sepanjang tahun 2013, Risma memecat 30 PNS di lingkungan Pemkot Surabaya. Sebagian besar dari mereka dipecat karena menikah lagi tanpa izin. Sisanya lagi-lagi karena masalah penyalahgunaan anggaran. Yang banyak itu kayak penyalahgunaan keuangan, terus ada itu, kemudian yang kedua nikah tanpa izin, kayak gitu loh. Itu yang banyak. Itu terus melakukan gitu. Sedangkan untuk yang PNS yang terjerat kasus hukum, Bu, ini nanti tindakan tegas Bu Wali seperti apa? Ya nanti kan kita lihat, kita sesuai prosedurnya aja. Seusai diambil sumpah, para PNS diharapkan bisa bekerja maksimal dan tidak melanggar aturan. Bagi Risma, tugas PNS tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Tim Liputan Kompas TV. Itu tadi gebrakan baru yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Sepanjang tahun lalu, Risma memberhentikan 30 PNS di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Sebagian besar dari mereka yang dipecat itu karena terbukti memiliki istri lebih dari satu alias poligami tanpa izin. Berlebihankah tindakan yang dilakukan oleh Risma memecat pegawai negeri sipil karena berpoligami dan menganggap mereka melanggar peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Kita akan membahas topik ini bersama Komisioner Komnas Perempuan Nini Rahayu, pakar politik pemerintahan dari LIPI Siti Zuhro, dan juga pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio. Kami juga mengajak Anda saudara untuk aktif dalam dialog interaktif dengan menghubungi 021536500077 atau 53653355 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Kami tunggu partisipasi Anda. Pertama kita menuju ke Bu Nini, Komnas Perempuan. Tanggapan Anda soal gebrakan dari Bu Risma? Tentu Komnas Perempuan harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Inilah pejabat publik yang seharusnya dicontoh oleh pejabat publik lain. Kalau misalnya tindakan ini diambil oleh Pak SBY pada saat kasus yang sama, kasus Pak Aceng, mungkin kasus-kasus yang seperti ini akan lebih banyak lagi yang terbongkar. Jadi selama ini Komnas Perempuan justru menganggap pembiaran terus-menerus kasus poligami yang secara diam-diam dilakukan, dan apresiasi yang kedua yang kami berikan karena Bu Risma tidak hanya memecat tapi melimpahkan kasus ini kepada proses hukum. Apa yang dilakukan para PNS bukan hanya melanggar sumpah janji jabatan dia sebagai pejabat publik yang akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh kebijakan negara sebagai tanggung jawabnya untuk dijalankan, tapi sebagai pejabat publik dia adalah figur yang seharusnya menjadi contoh. Nah, ini yang tidak dijalankan, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan Bu Risma ini bisa menjadi contoh bagi pejabat publik lain. Ketika ada anak buahnya punya indikasi pelanggaran terhadap peraturan, jangan diam, lakukan. Dan jangan menganggap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, karena poligami itu adalah kekerasan terhadap perempuan, dianggap kasus privat. Ini kasus publik karena yang dilukai bukan hanya istrinya. Dampak yang ditimbulkan itu jangka panjang buat istri, anak-anak, keluarga, dan juga komunitas. Itu banyak yang merasa dirugikan. Bu Siti, untuk hal ini apakah sudah berlebihan masuk ranah privat atau memang seperti yang dikatakan oleh Bu Nini ini sudah ranah publik? Tentang poligami yang dilakukan oleh PNS. Iya, ini kan menyangkut pegawai negeri sipil. Kita punya undang-undang ASN sekarang. Undang-undang aparatur sipil negara yang baru gitu ya. Jadi kita sudah meninggalkan undang-undang nomor 43 tahun 99. Itu. Jadi udah baru.
Berkaitan dengan pemecatan tadi itu, menurut saya setiap pegawai negeri yang akan dipecat dan sebagainya itu diberhentikan, biasanya ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak sekonyong-konyong. Serta-merta kemudian dipecat dan kehilangan jabatannya. Harus ada tahapannya. Karena ada etika birokrasi di situ yang harus diikuti. Kalau pertama mungkin diberikan teguran informal, gitu ya, diingatkan dan sebagainya, lalu disurati, gitu ya. Lalu ada surat itu tidak cukup sekali, ada 1, 2, 3. Lalu kalau masih dilakukan pelanggaran itu, ya sudah, apa boleh buat, diberikan penalti. Jadi tidak bisa langsung. Saya pun pegawai negeri, saya ini PNS juga, tidak bisa sekonyong-konyong saya diberhentikan karena mungkin kurang gitu ya dalam hal katakan sekarang ini sangat disiplin. Tentang kedisiplinan, pakai fingerprint seperti itu pasti ada teguran-teguran informal. Untuk kasus dan ini sebagainya. artinya sudah tidak terlalu berlebihan masuk ke ranah publik. Atau mungkin seperti apa penilaian Anda, Siti? Sebetulnya rujukannya tadi ya, ada undang-undang yang sudah bukan direvisi, yang tahun berapa tadi itu? PP 10 tahun 85, Junto PP 45 tahun 90. Ada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 90 juga, dan peringatan itu juga sudah ada, perceraian. Mbak Wiwi. Sudah, ya? Jadi ada peringatan lisan, peringatan tertulis 1, 2, 3, jadi ya. Iya. Itu tidak masalah, itu sudah sewajarnya. Dilakukan. Ya. Iya. Jadi ini karena menyangkut HAM dari BNS. Tentunya kalau pelanggaran ini dianggap pelanggaran ya, poligami dianggap pelanggaran. Itu tentunya ini baru pertama kali ada PNS diberhentikan hanya karena poligami gitu. Ada di Padang pada tahun 2012 juga Wali Kota Padang memecat 6 PNS dianggap juga poligami. Iya. Karena secara hukum ini agak menggelikan gitu. Menggelikan karena? Ya, karena apa? Karena ini serius, untuk perempuan serius. Jadi isu poligami itu pasti. Kalau saya perempuan ini, saya tidak ingin menggunakan hak subjektivitas saya. Tapi selama itu melanggar peraturan, saya setuju. Memang peraturan itu harus diikuti. Ada reward and punishment. Jadi ada penalti di situ sebenarnya. Biasanya saya itu tidak membahas otonomi daerah dan sebagainya dalam hal poligami ini baru pertama kali saya membicarakan ini, dan terutama dalam konteks Pak Bupati Garut waktu itu, termasuk saya sangat keras sekali karena ada pelecehan yang sangat kasat mata. Baik, tapi kalau saat ini adalah melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, menurut Anda, Bu Siti? Ya tentunya kalau melanggar ya tadi, cuman saya tidak tahu apakah ada semacam warning-warning sebelumnya, karena sebelum undang-undang itu diterapkan secara mengikat seperti itu, memang harus disosialisasikan, dibicarakan. Karena bagaimanapun juga dalam PNS ini kan ada etika birokrasi. PNS yang sudah bersumpah menjadi korpri ya, itu memang berat sekali. Banyak sekali katakan peraturan-peraturan yang mengikat pada dirinya, terutama ini poligami. Sekarang ini masalah poligami itu menjadi isu yang cukup sangat disorot luar biasa, tidak hanya oleh perempuan, tapi bapak-bapaknya juga ikut mendukung. Apalagi dengan gebrakan ini. Iya. Baik, sudah ada pemirsa Kompas TV yang bergabung dalam diskusi ini. Selamat malam. Selamat malam Pak Suwarno. Ya, selamat malam Mbak. Silakan Pak Suwarno jika Anda punya pendapat. Gini. Jadi ini Wali Kota Surabaya ini harus didukung penuh nih. Karena apa? Dia gebrakannya bagus ini. Poligami kan ya boleh, tapi kan secara adil itu pasti nggak adil Mbak. Ya. Nah, jadi ini harus dukung itu, harus benar-benar didukung itu ini Bu Wali Kota Surabaya ini. Anda setuju dan mendukung Korban. Baik, terima kasih Pak Suwarno telah bergabung di Kompas Malam. Mas Henry. Ya. Ini kalau kata Bu Siti tadi sedikit menggelikan, tapi memang ini harus dilakukan karena sudah berbenturan dengan undang-undang. Tapi menurut Anda mungkin punya pendapat lain? Saya rasa begini, ini talkshow-nya lucu juga, saya dihadapkan oleh 3 perempuan. Tapi beginilah, saya setuju dengan Mbak Wiwi tadi, dengan Mbak Nini juga gitu. Jadi kalau misalnya peraturan yang sudah ada, dan itu harus dipatuhi memang. Dan ini menurut saya sih bukan kejadian luar biasa juga gitu. Seperti tadi Mbak Cindy bilang, di Padang pernah, bahkan di Bandung pun
nggak sampai dipecat sih, tapi dia dicopot jabatannya. Jadi memang sudah banyak juga wali kota yang melakukan hal ini. Dan ini nih memang, ya memang kalau salah, karena dia aparatur negara, gajinya juga dari rakyat, ya memang harus beberapa peraturan yang harus dipenuhi, mereka harus penuhi gitu. Tapi sekali lagi saya menggarisbawahi ini bukan hal kejadian yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Bu Risma ini perlu diapresiasi. Dan lagi-lagi ini mempertontonkan bahwa Indonesia ternyata tidak kekurangan pemimpin yang berkualitas, gitu kan? Karena ada sosok Bu Risma. Jadi saya pikir itu pendapat saya, Mbak. Ini karena gebrakan yang dilakukan oleh pemimpin daerah perempuan atau justru ini sangat mendukung sekali untuk bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia? Kami akan kembali nanti jawabannya langsung juga. Kompas Malam. Pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ada aturan mainnya, baik dari segi syar'i agama maupun tata cara undang-undang pegawai negeri. Tetapi kalau yang menyalahgunakan, saya sangat setuju untuk dilakukan punishment atau tindakan sesuai dengan derajat kesalahan atau penyalahgunaan. Setuju, itu bagus Mbak, karena itu memang peraturannya dan harus dituruti. Dan biar para lelaki tidak meremehkan wanita. Karena sih sudah betul sebetulnya kalau menurut peraturan PNS itu kan nggak boleh poligami ya. Menurut saya sih sudah sesuai jalur hukum. Itu aja pendapatnya. Iya, karena kan memang di aturan sudah jelas kalau poligami kan tidak diperbolehkan. Sorry, ini PNS ya konteksnya ya. Dalam aturan di PNS kan nggak boleh, tidak diperbolehkan melakukan poligami atau poliandri. Jelas kan ya, maksudnya ya kalau menurut saya sih Risma itu dilakukan sesuai dengan aturan kan. Anda kembali di Kompas Malam, saudara. Kembali kita akan melanjutkan diskusi ini ke Mas Henry. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah ini ada karena Risma, seorang pemimpin daerah perempuan, hingga akhirnya muncul kebijakan ini dan kemudian diapresiasi orang banyak, atau memang ini harus diterapkan tidak hanya di Surabaya tapi juga di seluruh wilayah Indonesia? Nah, lagi Mbak Cindy, ini saya garis bawahi. Ini bukan hal yang luar biasa. Karena Pak Wali Kota Padang itu laki-laki. Beliau juga memecat 6 PNS-nya. Di Bandung itu ada 2, memang tidak dipecat, tapi dicopot dari jabatannya. Nah ini tiba-tiba ada Bu Risma melakukan pemecatan terus jadi heboh. Ini menurut saya sih lebih dari faktor Bu Rismanya aja. Bu Risma kan lagi jadi tren politik. Jadi begitu Bu Risma melakukan apapun juga orang pada melihat gitu. Nah tapi terlepas dari itu semua, jadi saya rasa kalau memang peraturan yang sudah ada, dia dijalani aja. Tadi kan Mbak Wiwi bilang, apakah ini sudah ada warning sebelumnya? Ya, dia sosialisasi juga mungkin. Terus kan kemudian ada loophole di situ kan, boleh menikah, boleh poligami asal direstui oleh istri pertamanya melalui jalur pengadilan. Nah ini saya juga nggak tahu sih, apakah mereka sudah direstui sama istri pertamanya melalui pengadilan. Tapi lagi ini garis bawahnya adalah ini bukan hal yang luar biasa. Ini karena hanya dilakukan oleh Bu Risma maka jadi heboh sendiri. Tapi juga sesuai dengan undang-undang karena yang dilakukan ini. Gitu. Baik, sudah ada Pak Soleh, pemirsa Kompas TV di Madura. Selamat malam Pak Soleh. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Soleh. Ini menarik, ini topiknya menarik gitu ya. Nah, gini aja, yang jelas untuk poligami itu dalam agama tidak ada larangan lah gitu ya. Tidak ada larangan sama sekali. Cuma kalau itu kemudian kita kaitkan dengan aturan PNS, ya mungkin ya itulah aturannya. Apa yang dilakukan Bu Risma itu sebetulnya ya oke-oke saja lah. Cuma di situ yang maksud saya bagaimana kemudian prosedur yang harus betul-betul di situ diberlakukan dengan tahapan-tahapan itu, karena PNS di situ juga punya hak lah untuk membela diri, jawab, kemudian berargumentasi dan sebagainya. Tapi buat saya gitu loh, dalam hal ini poligami itu sebenarnya sah-sah saja gitu. Oke, sah-sah saja. Jadi ketika ini ditentukan kepada persoalan PNS, maka di situ mungkin yang tidak boleh gitu kan. Kalau tadi Pak siapa itu tadi komentarnya itu bahwa itu sebetulnya boleh, mungkin ya ada aturan-aturan sendiri di PNS itu.
Baik, ini karena berbenturan dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Solat telah bergabung di Kompas Malam. Mbak ini kayaknya udah gemes ini, karena disebutkan tadi. Saya kira bukan soal gemes dan tidak. Jadi sebetulnya azas perkawinan di Indonesia itu mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan di pasal 3 itu monogami. Jadi tidak betul kalau dibilang azas perkawinan itu poligami. Pintu poligami memang dibuka di pasal 4 dengan persyaratan yang sangat panjang. Sangat ketat. Dan itu sangat ketat. Dan itu sebetulnya bukan hanya untuk PNS. Bukan. Semua warga Indonesia yang akan melakukan poligami itu ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Salah satunya izin dari istri, itu salah satu saja, dan harus di depan pengadilan. Persoalannya adalah apakah izin itu diberikan dalam konteks kesetaraan. Karena faktanya di Indonesia yang masih sangat patriarki ini, izin itu diberikan dalam konteks suami yang mengintimidasi istri. Jadi ya terpaksa memberikan izin itu. Izin itu diberikan dalam kondisi yang tidak sama-sama rela gitu ya. Padahal di situ kalau tidak ada paksaan ya, rela oleh kedua belah pihak. Nah, balik lagi ke sini, balik lagi ke payung hukum yang PNS tadi, PP 45 tahun 90, paradigmanya itu juga bukan hanya untuk PNS. PP ini diperbaiki. Paradigmanya juga untuk orang-orang yang bekerja di swasta sebetulnya. Nah, sekarang persoalannya ini ditegakkan atau tidak. Karena Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu punya dimensi delik pidana. Kalau tidak dipatuhi, yaitu merujuk pada pasal 279 KUHP. Siapapun yang melakukan poligami tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dia pelaku kejahatan perkawinan. Dan polisi harus bertindak, nggak boleh diam. Meskipun itu hukumannya ringan di situ, nggak apa-apa supaya orang bisa mendapatkan efek jerah. Setidaknya dipermalukan lah, ditahan beberapa hari karena poligami. Gitu ya. Karena yang tadi saya bilang, dampaknya ini sebetulnya kesengsaraan jangka panjang, bukan hanya istri tapi juga anak-anak. Gitu. Dan keluarga besar kadang-kadang ikut menanggung malu kan. Baik, sudah ada Pak Iwan di Serang, Banten. Ini laki-laki lagi yang ikut berpartisipasi dalam diskusi kita hari ini. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Silakan Pak Iwan, punya pendapat apa terkait tema ini? Kalau saya sebagai PNS juga ya, sebetulnya poligami dalam Islam tidak dilarang. Permasalahannya karena tadi itu seperti yang dikemukakan bahwa Bu Risma ini saat ini lagi tren, jadi seolah media menyorot gitu. Jadi sebetulnya pada intinya aturan itu sudah lama gitu. Sudah lama. Iya. Baik, kita akan diskusikan lagi. Terima kasih. Kepala daerah juga sebetulnya tahu akan hal itu, tapi nggak berani mengambil tindakan. Baik. Terima kasih Pak Iwan telah bergabung. Ini Bu Siti, kalau payung hukum sudah ada payung hukum, tapi bisakah atau nanti ada kepentingan lain yang mungkin bisa menghambat peraturan ini diberlakukan di seluruh Indonesia? Mungkin kan semua akhirnya ikut dengan apa yang dilakukan oleh Bu Risma? Iya, kalau mengenai payung hukum ini kan memang harus berlaku umum, bukan hanya berlaku untuk Surabaya. Jadi sekarang tergantung kepala daerah mampu memiliki kapasitas enggak untuk menerapkan ini. Jadi bisa diaplikasikan gitu ya. Lah ini yang kelihatannya tidak semua daerah mampu melakukan itu. Satu contoh dalam hal best practices, dari 520 kabupaten kota tidak semuanya juga mampu melakukan itu. Berarti niatan atau komitmen ya, konsisten komitmen dari kepala daerah itu diperlukan. Pada saat yang seperti ini sebetulnya alangkah tidak cerdasnya ya kalau peraturan itu dilanggar, apalagi hal yang sensitif mengenai poligami seperti ini, apalagi dia pejabat publik, terus orang-orang tertentu yang dianggap elit gitu ya, itu disorot tajam hanya karena kasus-kasus seperti ini. Jangan lupa bahwa sejak pemilu pertama tahun 99 sampai ke sini itu pemberdayaan terhadap perempuan atau gender mainstreaming ya, pengaruh utamaan perempuan tuh luar biasa dikedepankan dengan meletakkan kuota 30% bagi partai politik gitu ya, dan bagi caleg partai-partai yang mencalekkan kader-kadernya itu sudah sangat jelas bahwa satu indikasi bahwa sebenarnya kita sedang berjuang bagaimana perempuan itu paling tidak setara. Perempuan iya,
ada equal treatment gitu ya, tidak memandang sebelah mata terhadap perempuan itu sebenarnya. Kalau poligami kita bisa terjemahkan untuk era demokrasi sekarang ini main-main dengan perempuan kan gitu. Jadi komitmennya yang pasti yang ditunggu ya. Nyangkut dignity perempuan. Baik. Sudah ada Bu Anis dari Tanjung Pinang juga bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Bu Anis. Ya, selamat malam. Baik, silakan pendapat Anda Bu Anis. Ya. Iya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan Bu Anis. Gimana? Silakan dengan pendapat Anda, Bu Anis. Saya sangat setuju karena beberapa kali saya selalu menonton TV ya. Halo? Iya, silakan Ibu. Iya, saya sangat setuju. Tentunya saya sebagai Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan hari ini juga kewalahan dengan persoalan-persoalan PNS ya yang ada di tentunya 33 provinsi, terutama pada umumnya di Kepulauan Riau ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan di Kepulauan Riau juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh... belum ada Bu Anis di sana? Waduh, banyak sekali itu perselingkuhan segala macam ya. Tapi kita kasihan sekali tadi apa yang Ibu narasumber sampaikan bahwa dampaknya ini bukan saja untuk seorang ibu tapi dampaknya waktu yang sangat panjang terhadap anak-anak. Tapi kita tidak melihat di mana ada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan hari ini ya. Banyak sekali itu organisasi perempuan tapi tidak melakukan action apa yang sudah ada di undang-undang. Nah, saya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh apa yang dibuat Ibu Wali Kota kita di Surabaya ini. Saya sangat bangga. Mudah-mudahan ke depan banyak sekali kaum perempuan yang berharap ini bisa dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Bu Anis dari Kepulauan Riau telah bergabung di Kompas Malam. Mas Henry, ini suatu bentuk komunikasi politik yang nantinya bisa dijadikan, kalau ini kita hubungkan dengan pemilu yang akan datang. Menurut Anda untuk hal ini? Ini dari komunikasi politik sangat seksi, mungkin sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nggak gini sih, sebetulnya ya itu tadi waktu kita bicara bahwa sebetulnya kan peraturan nggak boleh berpoligami ini kan munculnya zamannya Pak Harto. Zamannya Pak Karno nih nggak ada gitu. Jadi sampai sekarang nih masih aja gitu dipakai kan. Tapi menurut saya sih jangan jadikan pemberantasan PNS poligami ini jadi tren pemberantasan PNS gitu. Tapi jadikanlah korupsi gitu ya. Ini menjadi alasan utama pemberantasan PNS gitu. Nah, terkait untuk pemilu nanti 2014, saya rasa komunikasi politik untuk menyorongkan bahwa bila saya terpilih nanti maka poligami tidak boleh ada di daerah saya, itu saya rasa jadi area abu-abu yang tidak semua orang berani mengungkapkan itu gitu. Kenapa? Karena jangan-jangan ada beberapa tokoh agama yang ternyata poligami gitu kan, itu jadi ngilangin suara banyak Pak. Jadi kalau misalnya poligaminya dilarang gitu kan. Nah, jadi sih kembali lagi kan. Iya, makanya kembali lagi yang tadi gitu. Nah, tren ini mungkin karena Bu Risma itu tren politiknya lagi bagus. Ini saya rasa sih kembali saja ke konteks bagaimana negara Indonesia ini harusnya dibangun gitu. Masih beberapa hal atau banyak hal yang mesti kita soroti gitu. Ketimbang poligami. Dan juga ini juga ada beberapa yang hukumnya yang pasti adalah bagaimana penerapan ini diberlakukan di Indonesia. Terima kasih Bu Nini, terima kasih Bu Siti Zuro, terima kasih juga Mas Henry telah bergabung di Kompas Malam. Saudara, kami akan kembali dengan informasi terkait memanfaatkan masa kampanye. Para petinggi partai politik turun untuk meraih simpati massa. Apa yang mereka janjikan hari ini? Keterlibatan anak-anak dalam kampanye partai politik masih terlihat di sejumlah daerah. Ya, kampanye yang melibatkan anak-anak di bawah umur sudah seharusnya ditindak tegas. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kampanye terbuka Partai Nasional Demokrat di lapangan Gaswon, Wonomulyo melibatkan anak-anak yang belum cukup umur. Anak-anak ini bahkan mengikuti kampanye terbuka mulai dari awal hingga akhir acara. Dalam kampanye ini, simpatisan memang dihibur oleh sejumlah artis ibu kota serta juru kampanye nasional. Hal serupa juga terlihat di Aceh Barat. Kampanye terbuka Partai Demokrat yang digelar di lapangan sepak bola Cot Semereng. Selain disaksikan oleh ratusan simpatisan, puluhan anak-anak di bawah umur pun ikut meramaikan kampanye. Dalam kampanye ini penyelenggara mendatangkan beberapa artis dari Jakarta.
Pelibatan anak-anak dalam kampanye juga terlihat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain kader dan simpatisan, kampanye terbuka Partai Demokrat di kawasan Batu Jajar ini juga diramaikan oleh anak-anak. Mencermati fenomena kampanye membawa anak, pengamat komunikasi politik Henry Satrio menyatakan harus ada tindakan tegas terkait pelanggaran tersebut. Membawa anak-anak ke dalam kampanye itu, nah menurut saya emang harusnya ini bisa dihindari lah. Kemudian kampanye dengan tidak menggunakan helm gitu. Nah sebetulnya pelanggaran kampanye yang terjadi sekarang ini tuh bisa diselesaikan dari level partai aja gitu. Karena dan pun pelanggaran ini pun nggak harus diselesaikan di tingkat DPP partai-partai itu gitu. Tapi bisa di tingkat DPD yang menyelenggarakan kampanye. Karena ini masih pelanggaran ringan, tapi ini harus tegas ditegakkan hukum yang ada. Kalau memang pelanggaran ya harus ditindak. Meski Undang-Undang Pemilihan Umum tidak melarang kampanye untuk melibatkan anak-anak, namun berdasarkan aturan tentang perlindungan anak, kampanye membawa anak bisa dinilai sebagai eksploitasi anak. Tim TV One mengabarkan.